Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami masih punya rasa lapar dan haus akan kebenaran. Sebelum apa yang kami lakukan sepanjang hari ini, Tuhan, kami cuman minta satu hal, tuntunan Tuhan lewat firman-Mu. Karena kami tahu bahwa hanya tuntunan Tuhan yang membuat kami berjalan maju untuk melihat hari esok, untuk melihat kebahagiaan. Tanpa tuntunan Tuhan, kami semua tidak akan mampu menjalani kehidupan ini sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya, ada sukacita ya. Kita percaya bahwa ya ini hari-hari ini jalanan semua macet. Saya berapa hari ini banyak undangan ya. Saya pikir nggak ada pelayanan di rumah di Surabaya. Teman saya pada tahu saya di Surabaya. Waduh, semua yuk undangan Chinese New Year gitu ya, makan tiap hari ya. Saya pikir ya Tuhan, terima kasih diberi anugerah ya. Makan, saya bilang gini, asal jangan berat badan bertambah aja ya. Kita percaya ada momen-momen di mana kita bisa menikmati ya, berkumpul bersama keluarga, kita bisa berkumpul bersama teman ya, jalani nggak apa-apa. Tapi kita percaya bahwa segala sesuatu itu pasti ada akhir dan selesainya ya. Kita hari-hari ini yang lagi ngerayain Chinese New Year ya, sebentar berapa besok lusa kita sudah hari Chinese New Year. Nah, saya akan berkhotbah tentang bagaimana hidup di akhir zaman. Karena saya beberapa hari ini saya baca tentang kitab Wahyu ya. Kita percaya bahwa hidup di akhir zaman ini benar-benar, kalau saudara pikir, saya sudah ketemu beberapa orang, termasuk teman yang kayanya luar biasa ya. Ada orang yang hidup dalam keadaan yang berkelimpahan. Semua rata-rata berbicara gini, apa artinya kekayaan ya? Kalau kita tahu mati kita tidak bawa satu pun, kita tidak bawa apapun pada waktu kematian. Makanya saya cuma bilang ya, hidup ini kita harus tahu apa yang kita peroleh untuk kita tinggalkan, dan apa yang kita peroleh untuk kita nikmati selamanya. Saudara harus tahu prioritas hidup. Jangan kejar sesuatu yang diperoleh untuk ditinggalkan selamanya. Tangkap ya, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini dan meninggalkan semua yang kita peroleh untuk selamanya. Tapi satu hal yang kita perlu berpikir pada waktu kita memikirkan prioritas hidup yang kita peroleh dalam hidup ini, tapi kita akan nikmati selamanya. Itu yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita kejar hari-hari ini hidup untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup untuk melakukan sesuatu yang berkenan, hidup kudus berkenan. Bagaimana kita melakukannya hari-hari ini. Nah, kita buka dulu di Wahyu 16 ayat 15 ya. Kita tahu kita sebagai calon mempelai Kristus, di mana kita sedang menanti-nantikan kedatangan calon mempelai Kristus. Tapi bukan buat dunia. Siapa Kristus? Lihat ya, Wahyu 16 ayat 15. Mereka tidak tahu. Kita hari ini sudah dipersiapkan melalui khotbah-khotbah, melalui firman yang kita renungkan, kita dengar. Kita ini sudah masa persiapan, saudara. Makanya jangan menjauh dari firman, karena ini masa persiapan. Nah, Wahyu 16 ayat 15 kita baca. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Buat dunia, Tuhan itu datangnya seperti pencuri. Karena tiba-tiba datang, mereka tidak siap seperti 5 perempuan bodoh. Mereka sudah tidak boleh masuk di dalam kerajaan kekekalan. Mereka sudah tidak punya tempat.
Artinya hari ini jangan sampai kita juga yang sudah dengar kebenaran, saudara tidak punya persiapan, sehingga ketika Tuhan datang benar-benar seperti pencuri. Saudara pikir, loh kok saya sudah tidak bisa apa-apa, waktunya sudah tidak punya kesempatan lagi. Nah, lihat kata-kata berikutnya, berbahagialah. Nah, ini dia yang pertama berjaga-jaga, ya, dan yang kedua memperhatikan pakaiannya. Lihat ya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Tapi buat kita hari ini, apa yang kedatangan Tuhan itu sesuatu yang bergembira. Tangkap ya, buat dunia seperti pencuri, tapi buat kita ini kabar gembira. Kenapa? Karena kita sudah dipersiapkan mulai hari ini. Kau dengar firman ini, Tuhan itu sudah mempersiapkan sehingga ketika Tuhan datang sebagai calon mempelai, kita sebagai calon mempelai, kita menyambut kedatangan mempelai juru selamat kita sudah tidak kaget lagi, tapi kita bilang gini, ini yang kita nantikan, kebahagiaan. Tapi 3 hal yang perlu kita lakukan hari-hari ini sebagai calon mempelai Kristus. Pastikan hari ini kita tahu suatu kali Tuhan akan datang menjemput kita sebagai calon mempelainya. Apa yang perlu kita hari ini persiapkan? Jangan enak-enakan. Nanti kalau kita tidak kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, maka kita menjadi orang yang sama-sama seperti dunia, yaitu seperti pencuri. Semuanya yang saudara dapat nikmati dengan kejar kenikmatan dunia, itu tidak bisa membeli keselamatan. Saudara mau kaya seperti apapun, sukses, rumahmu besar, tidak bisa ada yang namanya barter. Ya, kita tidak bisa barter Tuhan, beli keselamatan. Ambil semua hartaku, ambil rumah mewahku, karena aku gak mau tinggal di api neraka kekal. Aku gak mau Tuhan barter berapapun. Aku lo punya deposito banyak Tuhan, nolnya itu sudah berapa? Gak bisa saudara, itu tidak akan pernah terjadi. Makanya nggak ada calo tiket untuk kerajaan surga, nggak ada yang namanya barter dengan apapun. Yang Tuhan mau ketika kita mendengar berita ini, kita sedang hidup di ujung akhir zaman. 3 hal, berjaga-jagalah ya. Yang kedua apa saudara? Perhatikan atau fokus, itu pakaian. Firman itu berkata gini, perhatikan, fokus pada pakaian. Pakaian ini sesuatu yang melambangkan identitas kita sebagai anak Allah. Jangan jadi orang Kristen sejak lahir, tapi identitasmu tetap sebagai orang dunia. Nanti Tuhan tidak kenal siapa saudara. Kalau saudara anaknya, baru dia kenal ada benih ilahi. Kita sering kali yang diperhatikan cuman urusan lahiria. Saudara salah besar, lahiria itu diperoleh untuk ditinggalkan. Tapi yang urusan batinia, saudara kejar hari ini, hidup kudus. Saya sering ngomongi ibu-ibu, Bu, kenapa ya Bu? Makin saya sabar, pasangan saya, mertua saya makin menjajah saya. Saya cuma bilang, Bu, nggak usah takut. Artinya Tuhan itu mau hidupmu semakin sempurna, sabarnya makin sempurna, rendah hatinya makin sempurna, lemah lembutnya makin sempurna, kebaikan kemurahan hatimu semakin sempurna. Itu tujuan Tuhan. Jadi jangan berpikir negatif. Jangan berpikir, Tuhan kok biarin orang raja tega menjajah hidupku, kok ya enak-enak gak dihukum. Saya pernah protes dan Tuhan bilang gini, Eli, itu alatku, gak usah engkau marah, karena aku lagi punya kepentingan dalam hidupmu. Lewat alat ini ndak akan pernah dia
alat ini berhenti untuk kerjai hidupmu karena aku mau menyempurnakan hidupmu. Makin sabar lu, Tuhan sudah sabar, sudah mampin ngampuni Tuhan. Tidak apa-apa, pengampunanmu makin luar biasa seperti pribadiku. Hari ini aku tahu engkau pasti mampu. Jadi tidak perlu ditengking-tengking. Tiap hari saya tengking-tengking, tolak. Rojina hancurkan, hancur-hancur tambah parah. Saya ikat-ikat kaki suami saya supaya tidak keluar rumah tiap hari. Kata hamba Tuhan, ikat bila perlu 200 ikatan. Saya setiap kali bukan berkata berapa, sudah tidak tahu berapa ratus, setiap kali saya bilang ikat kakinya, tidak keluar rumah, keluar tambah tidak pulang rumah. Coba, Tuhan cuma bilang gini, capek loh kalau ikuti seperti ini rutinitasmu, tidak fokus dengan pakaianmu, kamu cuman fokus kapan suamimu di rumah, kapan suamimu mencintai kamu. Capek. Karena senyatanya suamimu yang tambah parah, ini alatku supaya engkau makin fokus pada pakaian. Bagaimana identitas sebagai anak Allah itu makin bisa dirasakan buat semua orang. Dan waktu saya berpikir seperti itu ya capek memangnya. Ditengking-tengking, roh Cina tambah parah. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup untuk mengalahkan semua kekuatan iblis. Tapi Tuhan masih butuh suami saya dan wanita tobat pelakor. Itu untuk supaya saya makin pakai jubahnya itu. Identitas sebagai anak Allah makin terlihat jelas. Tangkap ya. Jadi yang lagi ngadapi raja tega, itu berarti pakaianmu sedang didandani Tuhan, sedang dipercantik manusia lahirianya, didandani supaya calon mempelai Kristus itu harus serupa. Lah kalau calon mempelainya tidak serupa gimana saudara? Amin. Jadi ngucap syukur yang hari ini menghadapi raja tega, menghadapi keadaan yang sulit. Yang penting kita berjaga-jaga. Yang kedua, perhatikan pakaian, bukan hartamu terus. Kapan pemulihan, kapan nyaman. Ini sudah akhir zaman. Saudara, persiapkan diri kita baik-baik menyambut kedatangan sang mempelai yang akan menjemput kita. Saudara jangan lihat dunia kok enak Bu Eli, pelakor kok enak. Mereka itu tidak akan pernah tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka akan kaget nanti pada waktunya. Apa yang perlu diperbandingkan hidupmu dengan hidup dunia. Dunia dalam perjalanan dilenyapkan, termasuk orang-orang yang hari ini tidak mau bertobat. Hari ini pastikan kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak dalam perjalanan dilenyapkan. 1 Yohanes 2 ayat 17. Tapi kita dalam perjalanan ketemu Bapa di surga, dan pastikan kita bisa masuk untuk menikmati kebahagiaan. Lihat ya, apa yang firman Tuhan katakan selain fokus dengan pakaian, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang, jangan kelihatan kemaluannya. Yang ketiga, pastikan menjalani hidup di akhir zaman sampai pada akhirnya kita pulang ke rumah Bapa. Jangan sampai kita berjalannya itu dengan semau-mau gue, telanjang, dan kita hari ini tidak menjadi berkat. Kita hidup pokoknya syukur-syukur selamat, enggak saudara. Tapi selama kita tahu hidup di akhir zaman, kejar sesuatu yang kita peroleh, tapi hari ini tidak kita tinggalkan, kita akan nikmati selama-lamanya. Makanya jangan berjalan dengan telanjang. Selain kita fokus dengan pakaian identitas kita, pertahankan. Seringkali saya berkhotbah, jangan sampai karena orang makin raja tega buat hidupmu. Mungkin 5 tahun engkau bisa bertahan jadi orang benar, tapi selebihnya karena engkau diperlakukan sangat tidak adil, raja tega, engkau berubah identitasnya dari anak Allah karena sudah jengkel 5 tahun tidak berubah-berubah. Saya dianiaya, dijajah Bu Eli, hidup makin seenaknya sendiri, saya balas. Nah ini
Yang masuk kategori ketiga, yaitu jangan berjalan dengan pakaian telanjang. Kalaupun engkau sudah bertahan memperhatikan pakaianmu, tapi keadaan tidak berubah, pastikan engkau tetap berjalan maju. Jangan pernah telanjang. Ini penting, saudara. Ya, kita hidup di akhir zaman. Ingat, sesuatu itu artinya, kalau saya membayangkan kita sudah tahu aba-abanya akhir zaman, itu sudah berarti kita ada di lampu yang kuning. Siap-siap, makanya berjaga-jaga. Karena selangkah lagi kita ini akan masuk di dalam satu dunia, ya, satu kehidupan yang total berbeda dengan dunia ini. Makanya ada seorang ibu yang konseling, beberapa orang ibu, dia bilang gini, Bu, saya ini tidak ngerti ya Bu, saya ini setia loh sama suami, melayani Tuhan juga, setia mengikut Kristus, tapi ibu tahu, kami punya anak empatnya itu cacat Bu Eli. Kita ini tidak tahu salah kita di mana. Kita ini sampai bingung. Saya sendiri waktu dia konseling dengan saya cuma bilang ini, Bu, nggak usah menghakimi sudah. Ya, kita percaya Bu, saya nggak tahu salahnya di mana. Dan itu membuat penghakiman itu banyak terjadi. Banyak orang berkata yang buruk tentang keluarga kami, itu yang membuat kita lebih stres Bu Eli. Kita bukannya diterima, kita bukannya dibangkitkan semangat untuk tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa hari-hari ini saya marah sama Tuhan? Kenapa saya kecewa sama Tuhan? Karena begitu banyak penghakiman dan Tuhan tidak pernah bela keluarga saya. Seolah-olah saya ini sebagai orang yang terkutuk, saya banyak berdosa, makanya saya ini manusia yang dihukum Tuhan luar biasa, sehingga ketika saya pelayanan banyak orang tidak mempercayai saya. Nah, saya cuma bilang gini, Bu, jangan dengar penghakiman orang. Yang penting hari ini ibu sudah jadi orang benar. Selebihnya kita tidak pernah bisa memilih skenario jalan hidup kita seperti apa yang Tuhan izinkan. Ada orang yang skenario hidupnya Tuhan memang tetapkan cerita kehidupan sinetronnya, dia punya 4 anak cacat, tapi nanti Tuhan akan tunjukkan kemuliaan di balik 4 anak ketika orang tuanya setia. Ibu salah satunya jadi contoh. Kita tidak pernah tahu kenapa kita juga lahir dalam keluarga yang miskin. Kenapa kita punya suami yang seperti ini sampai punya anak. Ketika dia selingkuh, kita mungkin saudara ini dalam keadaan keluarga yang pelayanan dan sebagainya. Kita tidak pernah tahu. Kalau Tuhan sampai izinkan, kita sudah berdoa, tapi Tuhan izinkan, Tuhan belum menunjukkan jalannya, kita tidak pernah tahu kita ini terpilih jadi pemain sinetron dalam sutradara cerita. Saudara lihat sinetron, drama Korea, ceritanya beda-beda enggak? Jelas lah, kalau ceritanya monoton sama, saudara juga bosan. Ceritanya pasti berbeda-beda. Ada yang ngalami goncangan di dalam urusan anak, ada yang ngalami goncangan ekonomi, ada yang paketnya lengkap, ya ekonomi, ya anak, ya penyakit, semua. Kita tidak bisa pilih. Kita ditaruh Tuhan main di dalam satu cerita kehidupan seperti apa. Satu hal saya cuma bilang sama ibu ini, Bu, tenang aja Bu. Saya kasih tahu rahasianya. Apa Bu Eli? Saya cuma bilang ini, Bu, tahu, kalau nanti kita ini dalam perjalanan dunia dilenyapkan, ya, yang termasuk yang menghakimi ibu yang nggak ngerti-ngerti itu hati-hati. Tapi buat ibu, jangan sampai ibu marah sama Tuhan hanya karena ibu dihakimi manusia dan ibu marah dengan keadaan yang belum berubah. Nanti ibu dalam kategori juga akan dilenyapkan. Ibu bertahan aja, ibu dalam perjalanan menuju hidup bahagia, termasuk 4 anak ini. Ibu tahu enggak, di dalam kekekalan kita semua akan jadi manusia yang sempurna, termasuk 4 anak ini nanti. Ibu akan lihat, kita enggak tahu 4 anak ini nanti menduduki tahta pemerintahan. Saudara perlu tahu, saya bilang 4 anak yang enggak sempurna ini nanti dalam kehidupan kekekalan enggak ada loh. Saudara percaya, hidup bisa cacat mental, ya, cacat fisik, semua yang enggak sempurna. Ini cuman ada di dunia. Tapi nanti dalam kekekalan kita semua
semua ini jadi pribadi yang sempurna. Yang cacat tidak punya kaki saudara. Yang tidak bisa melihat dunia ini bisa lihat nanti selamanya indahnya surga. Yang cacat mental nanti akan menjadi orang yang hebat. Nah, saya bilang, Bu, semangat. Ibu jangan marah sama Tuhan. Ini hidup nanti. Anak-anak ibu 4 orang ini dalam perjalanan mereka disempurnakan. Dan kita nggak tahu apa yang akan Tuhan kerjakan di balik semua ini. Waktu saya bicara seperti itu, dia langsung berkata, ini jawaban. Ini yang perlu. Tidak penghakiman. Jujur kita hari-hari ini jangan pernah menghakimi orang benar. Sekalipun hidupnya sudah benar. Mereka mengalami proses. Saudara jangan ikut menghakimi. Kalau kita ikut menghakimi, kalau dia sampai murtad, kita ini ikut bertanggung jawab loh. Ingat ya, kita juga bukan manusia yang sempurna. Saya pernah ceritakan, saya pernah dihakimi orang. Saya pernah dihakimi orang di awal. Saya cuma bilang ini, hati-hati. Jangan menghakimi orang yang sedang dalam proses pemurnian. Nanti kamu akan bayar harga. Untung loh saya ini cinta Tuhan. Kalau enggak gara-gara mulutmu saya murtad, kamu akan bertanggung jawabnya luar biasa. Benar saudara. Hari ini saya bisa melihat anak-anak saya menjadi keturunan yang bagaimana dapat jodoh, ya, jodoh yang baik yang Tuhan tata. Sementara saya melihat hidupnya dulu yang suka menghakimi saya, ya. Saudara tahu, anak menikahnya tidak jelas, ya. Anak lagi menikah juga, ya menikahnya juga tidak jelas. Saudara lihat, makanya hari ini kita semua tidak ada yang tahu. Yang pasti hidup di akhir zaman, jangan fokus dengan sesuatu yang kita peroleh, kita tinggalkan. Tapi mulai fokus dengan 3 hal, yaitu yang saya akan bahas. Berjaga-jaga bukan sembrono hari ini. Yuk berjaga-jaga. Saudara sedang hidup di dalam masa lampunya sudah kuning. Istilahnya kalau lampu ini sudah gini, warning ya. Ini sudah mulai warning. Kita tidak boleh lagi hidup enak-enakan loh. Ngenain daging terus sesekali boleh. Makanya buat hidup saya juga oke lah sesekali saya Chinese New Year sama teman-teman sosialita saya yang lama-lama, teman-teman yang baik saya, ya mungkin mereka kangen sama saya, oke. Tapi setelah itu ya saya tetap harus berjaga-jaga, nggak harus terlena dengan makan dan makan, enggak. Ya, sesekali kita boleh ikut apa yang dunia ajak makan. Ya, ini urusan perkara yang sia-sia, tapi kumpul-kumpul. Tapi tetap dalam segala hal, tetaplah berjaga-jaga. Yang kedua, yaitu fokus memperhatikan pakaian. Jangan harta, nama baik, sukses, kerja rumah-rumah mewah. Rumah kita dalam kekekalan itu loh yang dikejar. Ya, itu tempat tinggal kita selama-lamanya. Lah kalau tempat tinggal kita ini kan kita mati, nggak bisa dibawa saudara ya. Yang ketiga, yaitu berjalan maju, jangan dengan telanjang ya. Saudara jangan dengan telanjang hari ini, pastikan bertahan terus sampai akhir. Kalaupun Bu Eli Tuhan belum tolong saya, saudara tidak perlu marah sama Tuhan. Karena ini sudah akhir zaman. Tuhan itu lagi dandani saudara. Dia mau kalau hari pernikahan anak domba, saudara cantik. Kita semua cantik. Rasanya Tuhan tuh mau kalau saudara duduk di dalam satu pernikahan ya. Itu tuh setara gitu ya. Jangan sampai Tuhan itu kudus, saudara tidak kudus. Saudara dia maha kudus, kita maunya kejar standar aja kekudusan. Nggak bisa saudara. Kita harus kejar hari ini, bukan terus. Kristus nggak mungkin berubah. Dia maha kudus, nggak mungkin berubah. Yang harus kejar itu saudara. Nggak mungkin Kristus standarnya diturunkan, tidak mungkin saudara. Kristus tidak pernah menurunkan standarnya kalau dia tetap maha kudus. Nah kita lihat ayat berikutnya ya. Kita belajar sama-sama. Saya juga belajar saudara dari kitab Wahyu. Saya belajar sama-sama, yuk kita lihat Wahyu 19. Saudara sabar ya.
yang lagi live banyak ayat, saudara bisa catat, nanti diulangi, direview. Apa sih arti kehidupan kita hari ini di akhir zaman? Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan orang besar yang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah, nah ini kita bersuka cita, nanti kita jadi orang yang berbahagia dan bersorak-sorai dan memuliakan kita, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara dan saya harus siap sedia. Lihat ya, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Syaratnya kita sebagai pengantin, ya, calon mempelai Kristus, pengantinnya telah siap, yaitu memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan-perbuatan yang benar dan kudus. Tangkap ya. Jadi jangan kejar perbuatan baik tanpa benar dan kudus. Banyak orang misalnya, banyak orang bingung, Bu Eli, baik itu dan benar itu bedanya gimana? Gini, orang baik ya, misalnya saya ya ambil korupsi uang perusahaan itu, terus saya sumbangkan ke panti asuhan. Ngerti ya? Saya orang baik tapi bukan benar. Tangkap ya? Saya tolong saudara tapi uang saya dari mencuri, supaya ketika pikiran saya, ketika saya amal berbuat baik, maka dosa saya hari ini bisa ditutup. Mencurinya sudah dihapus, nggak bayar harga. Nah, itu nggak benar. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak bisa disogok dengan perbuatan baik. Tapi yang membuat Tuhan senang itu firman Tuhan berkata, kain lenan adalah perbuatan-perbuatan orang benar dan kudus. Ayat 9. Lalu ia berkata kepadaku, nah ini penting ini, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Pastikan ada kata undang. Hari ini berjaga-jaga, saudara, hari ini persiapkan ya, fokus perhatikan pakaian, dan jangan berjalan maju dengan telanjang, supaya pastikan kita sudah punya undangan. Tangkap ya, saudara. Kalau tidak punya undangan, walaupun saudara kepingin ya, saya tanya teman saya, El, kamu diundang nggak sama satu orang yang akan menikahkan anaknya luar biasa nanti? Oh enggak, saya nggak diundang. Misalnya saya kepingin ikut karena pestanya heboh misalnya saya nggak punya undangan, kira-kira saya bisa masuk nggak? Nggak bisa. Makanya hari ini Tuhan itu mengingatkan saudara dan saya, berbahagialah orang yang berjaga-jaga, yang memperhatikan pakaiannya, yang berjalan maju, jangan dengan telanjang. Kenapa? Karena mereka yang diundang itu yang berbahagia. Nah, kalau kita hari ini tidak punya undangan, kita cuman kejar hidup enak ya, mengejar sesuatu yang ditinggal, kita nggak punya undangan, kita nggak punya persiapan apa-apa di akhir zaman, nanti kita nangis Bombay. Tangkap ya, kita akan nangis Bombay. Aku pengen masuk, aku sudah bernubuat, aku sudah jadi orang Kristen, aku sudah bayar perpuluhan Tuhan, aku sudah ini. Tangkap saudara. Tuhan bilang gini, aku tidak mau dengar apapun alasannya, yang penting siapa yang kamu. Kalau aku tidak undang kamu, ya berarti kamu tidak punya persiapan apa-apa. Pastikan hari ini saudara punya undangan. Walaupun kalau belum sampai kedatangan Tuhan Yesus, kita tetap punya undangan. Waktu kita mati, kita sudah punya tuh undangan, tiket juga untuk masuk di dalam kerajaan kekal. Ya, yuk kita lihat yang pertama.
Ya, pastikan undangan ada di tangan kita. Jangan sampai takabur, ya, saudara. Hari ini terus kejar kaya, terus kejar yang rugi, balik-balik nanti tambah rugi, ya. Alangkah jauh lebih baik yang sedang mengalami kerugian besar, duduklah di dalam hadirat Tuhan. Mulai banyak duduk seperti seorang Maria yang banyak dengar apa kata Tuhan. Tuhan pasti tuntun. Saudara ndak usah takut yang mengalami kerugian besar. Nanti pengembaliannya pasti besar. Percayalah itu. Saudara percaya pengembalian itu bukan hanya urusan berkat, tapi banyak hal yang Tuhan akan kembalikan dalam hidup saudara nanti luar biasa. Nah, yang berikutnya, buka ayat berjaga-jaga. Wahyu 14 ayat 7. Kita buka terlebih dahulu. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah. Nah ini, muliakan dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua mata air. Apa yang Tuhan mau buat saudara dan saya hari ini, yang Tuhan hari ini serukan. Kita semua sedang harus dengar-dengaran apa kata Tuhan. Apa yang Tuhan hari ini berseru-seru dengan nyaring, takut akan Allah. Itu berjaga-jaga. Muliakan Tuhan, sembah dia. Hari ini tidak ada cara lain hidup dalam berjaga-jaga, itu takut hormat akan Allah. Muliakan dia dengan perbuatanmu, bukan dengan hartamu. Jangan terus sogok Tuhan dengan hartamu. Yang penting hartanya aku setor, tidak peduli. Walaupun aku hidup dosa, Tuhan maha mengerti. Aku sudah bantu pekerjaan Tuhan. Aku harus hidup tipu-tipu supaya pekerjaan Tuhan bisa aku bantu dengan uangku. Kalau aku tidak tipu-tipu Tuhan, aku tidak punya penghasilan, aku tidak bisa bantu gereja loh Tuhan. Tidak ada alasan seperti itu. Itu alasan yang konyol, dan itu buat Tuhan murka, saudara. Jangan pernah sekali-kali sogok Tuhan dengan uangmu, dengan Tuhan itu kalau disogok dengan perbuatan dosa. Kira-kira saudara itu menyetarakan Tuhan dengan siapa, saudara? Tuhan tuh maha kudus, dia itu jijik. Dia itu sangat muak dengan dosa. Lah kalau saudara sogok Tuhan hanya dengan uang, tapi saudara bawa dosa saudara, kira-kira Tuhan tuh murka enggak, saudara? Muara enggak? Jengkel enggak? Kita itu benar-benar takut hormat sama Tuhan. Jangan sampai kita itu sogok Tuhan dengan bawa dosa kita, saudara. Tidak ada yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Makanya yang pertama, yuk belajarlah hari ini takut dan hormat akan Tuhan. Yang kedua, muliakan Tuhan dengan perbuatanmu, baik bibirmu, perkataanmu, hatimu. Hari ini dengan apa yang saudara bisa lakukan dengan perbuatanmu, responmu, jaga kekudusanmu, semuanya itu memuliakan Tuhan. Kalau perbuatanmu tidak memuliakan Tuhan hari ini, jangan pernah untuk terus hidup di dalam dosa, nyaman dosa, nikmat dosa. Kalau ini bukan memuliakan Tuhan, tapi ini memuliakan iblis, saudara, hari ini mungkin ada istri-istri yang lagi menantikan suaminya, tapi saudara berselingkuh dengan suami orang. Saudara jangan punya banyak alasan, karena saudara butuh kasih sayang. Kasih Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Yuk yang sudah dengar khotbah ini, mulai hari ini, sebelum itu terjadi penghakiman, lebih baik mulai hari ini katakan, Tuhan, aku mau berhenti dari semua perbuatan dosa. Aku tidak mau hidup hari ini tidak memuliakan Tuhan dengan perbuatanku. Aku hidup selama ini memuliakan iblis, walaupun aku tetap rajin beribadah, tapi apa artinya kalau perbuatanku memuliakan iblis? Yang ketiga, sembah Tuhan, ya, Wahyu 14 ayat 7, karena dia yang menjadikan langit dan bumi dan segala, hanya dia yang layak kita sembah, tidak ada yang lain. Saudara jangan pergi ke paranormal, ke bukit-bukit mana menyembah ilah-ilah lain. Hari ini tetap sembahlah Tuhan. Itu salah satu, karena ketika kita hormat takut akan Tuhan, kita sedang berjaga-jaga untuk karakter kita. Ketika kita hari ini memuliakan Tuhan, maka kita sedang berjaga-jaga untuk hidup di dalam satu kehidupan, di mana hidup di dalam
penyembah sebagai roh dan kebenaran. Waktu kita hidup hari ini menyembah Tuhan setiap hari, maka kita hari ini membangun keintiman bersama Tuhan. Kita bangun keintiman nempel dekat, karena di luar Kristus kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya hari ini yuk berjaga-jaga, hormat takut akan Tuhan, muliakan Tuhan. Yang ketiga, tetap sembah Tuhan. Amin. Hari ini percayalah hidup di akhir zaman. Nah, kita buka ya Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Kita baca satu ayat ini juga, kita baca supaya kita makin ngerti. Oh, ternyata berjaga-jaga itu fungsinya seperti ini. Lihat ya. Wahyu 15 ayat 3 sampai 4. Dan mereka menyanyi-nyanyikan Musa, nyanyian Musa hamba Allah, nyanyian anak domba, bunyi-bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Diulang lagi saudara di Wahyu 15 itu ayat 3-4. Jadi takut hormat Tuhan, muliakan Tuhan, sembah Tuhan ya. Yuk, poin yang kedua, perhatikan pakaian. Nah, ini fokus ya. Fokusnya jangan harta terus hari ini, harga diri. Sudahlah, kalau makin difitnah, makin diinjek-injek. Tetap punya identitas pakaian sebagai anak Allah. Wanjang sabar, makin rendah hati, makin hidup mengucap syukur. Lihat ya, Wahyu 7 ayat 9 kita baca. Kemudian daripada itu, satu poin lagi kita selesai. Aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa, suku, kaum, bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba. Nah ini, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Lompat Wahyu 7 ayat 13 dan 14. Lihat ya, jadi hari ini perhatikan jubah lo ya. Jubah diperhatikan identitasnya. Kemana-mana saja diperhatikan identitasku sebagai anak Allah, identitasku. Jujur ya, saya aja kalau pakai misalnya diundang di acara teman-teman, walaupun Chinese New Year, mungkin saya punya kesempatan untuk pakai baju yang nggak ada tangan ya. Seharusnya bajunya nggak ada tangan, tapi saya tetap tahu identitas saya sebagai anak Allah. Jangan sampai ini menimbulkan kata-kata yang nggak enak nanti ya, dihakimi lagi. Saya harus pakai kaos, harus tutupan ya. Sampai teman saya bilang gini, aku lihat-lihat kamu ya Eli, semakin hari semakin ini semakin tinggi, ini makin panjang, ini semakin panjang, lama-lama kamu tutup semua wajahmu nanti. Ya, saya percaya, saya semakin tahu identitas anak Allah. Nggak usah orang berkata ya kadang-kadang nggak apa-apa lah, kita juga ngerti nggak. Tapi saya tahu identitas saya sebagai anak Allah, saya ngerti bagaimana cara berpakaian ya, itu yang harus saya jaga juga. Nah, Wahyu 7. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Nah, ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, ditanya siapa yang pakai jubah putih itu, yang datang sujud menyembah itu siapa? Nah, perhatikan jubah, lihat ya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci. Makanya hari ini identitas kita ini, perhatikan pakaian dicuci saudara. Yang tadinya ada flek suka marah, noda-noda marah, bintik-bintik, saudara, Tuhan tidak suka. Saudara aja pakai baju misalnya putih, ada bintik-bintik dikit, saudara kira-kira seneng gak dengan baju seperti itu? Allah, dikit-dikit aja lo gak apa-apa, dosa. Nggak, tetap yang Tuhan lihat jubahnya itu putih. Jadi kalau ada flek-flek dikit-dikit, itu tetap di pemandangan Tuhan itu istilahnya melihat kita itu masih, kok ada flek-flek ya, mau aku hilangin aja flek-flek ini, flek-flek marah. Nah,
Itu yang Tuhan maksud dalam firman, mereka ini yang telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Kalau firman ini mengkoreksi hidupmu, selama ini mungkin kau bilang, ya aku ini kadang-kadang suka masih emosinya tinggi. Tidak apa-apa, belajar. Saya juga emosi saya tinggi. Tanya mama saya ini orang yang tidak kenaan, saudara. Sekali saya disinggung, saya ini langsung keluar tanduknya. Lihat ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan itu tahu kita punya banyak kelemahan. Belajar. Waktu Roh Kudus bilang, berhenti marah, stop langsung. Remnya harus bukan hanya remnya dibuka dikit-dikit, enggak. Tapi remnya benar-benar harus stop. Bisa marah? Bisa. Tapi kalau Roh Kudus berbicara, jangan marah, stop. Pada waktu kejadian tertentu, ketika saya harus, yaitu contohnya, waktu saya harus jengkel sama mbak saya ya, yang hari itu nggak tahu kalau krem malam saya yang mahal expired, mestinya mau marah. Tapi Tuhan bilang gini, mana yang jauh lebih penting prioritasmu? Hari ini berhenti marah atau menyesali krem yang sudah mungkin nilainya mahal, yang sudah tidak bisa dipakai? Kamu lebih berat mana? Uang, harta, atau kamu melanggar perintahku? Nah, itu langsung aduh, iya ya. Bukankah saya jauh lebih berharga taat sama perintah Tuhan daripada hanya karena urusan dunia saya melanggar perintah Allah? Itu membuat rem loh dalam hidup saya, yaitu yang dimaksud mencuci jubah ya. Jadi cuci jubahnya dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Hari ini kita tidak mungkin bisa membuat jubah kita yang bintik-bintik. Mungkin sekarang masih bintik-bintik, tadinya merah, tadinya mungkin jubahnya benar-benar merah, dosanya banyak, tapi hari ini sudah mulai bintik-bintik. Nah, ini tidak mungkin kalau kita bisa mencuci jubah, tidak tinggal dalam darah anak domba, tinggal dalam firman, nggak mungkin. Makanya hari ini percayalah, calon mempelai Kristus itu saya sudah jelaskan ya, harus apa saudara, punya aksesorisnya 9 buah roh ya. Orang mempelai itu kan didandani, ada aksesoris, ada kalung, ada yang namanya apa sih ini, anting-anting, ada yang namanya crown ya, itu aksesoris. 9 buah rohmu hari ini perhatikan. Yang kedua yaitu jubah kekudusan ya, bagaimana pakaian saudara. Yang ketiga kasut, yaitu tadi orang yang keluar dari kesusahan besar, itu artinya kasutnya hari ini kita harus punya kerelaan menderita sebagai pengikut Kristus, yaitu tadi contohnya, kenapa kita sudah melayani Tuhan Bu Eli kok anak 4 cacat semua. Nah, ini yang kita maksud kerelaan, keluar dari kesusahan besar. Tapi saudara tetap berkata gini, aku tetap percaya Tuhan itu baik, Tuhan tetap punya pilihan berkat buat anak 4 walaupun cacat, tapi Tuhan punya hak privilege buat aku yang dipercaya 4 anak cacat. Tangkap ya. Nah, ini contoh orang yang hari ini punya kasut kerelaan menderita. Itu calon mempelai Kristus. 3 hal yang saya bahas. Kalau saudara hari ini perhatikan jubah saudara, maka siap hadapi kesusahan besar. Itu tadi, orang yang keluar dari kesusahan besar. Yang kedua, siap mencuci jubah. Yang ketiga, siap membuat jubahnya putih dalam darah anak domba. Kalau saudara tidak punya kesiapan mencuci jubah, saudara bilang gini, tidak apa-apa lah, tidak apa-apa, dikit-dikit, enak lo dosa itu. Nah, ini bahaya saudara ya. Siap kesusahan besar, ikut Kristus walaupun tidak mudah, punya kasut rela. Yang kedua, siap mencuci jubah ya. Hari ini pastikan saudara mulai bersihkan apapun dosa-dosa, siap dimu membuat jubah putih hari ini dalam darah anak domba, supaya 9 buah roh, di mana hari ini aksesorismu juga mulai Tuhan maksimalkan. 3 hal ya, siap keluar dari kesusahan besar, siap cuci jubah, siap membuat jubahnya putih dalam darah anak domba. 3 hal ini perhatikan pakaian, jangan sampai di akhir zaman yang diperhatikan salah, nanti tidak dapat undangan ya.
Tuhan lagi, mungkin saya bisa bayangin hari ini kan sudah akhir zaman. Kayak orang tuh gini, saya waktu mau menikahkan anak, deket-deket hari, kurang 1 bulan, anak saya sudah bilang, 2 bulan, Mama siapin nama-nama siapa yang Mama akan undang. Terus anak saya bilang, jangan banyak-banyak loh ya, saya nggak mau pestanya banyak temennya Mama. Otomatis saya juga harus tahu mana yang saya pilih-pilih untuk saya undang. Saya mulai lihat, teman saya yang baik-baik yang mana. Sama, saya bisa bayangin ini di akhir zaman, Tuhan di atas dengan malaikatnya, dia mulai mempersiapkan undangan, ya, undangan mana-mana yang berkenan di hati Tuhan, yang hidupnya benar-benar yang sudah berjaga-jaga, yang mulai memperhatikan pakaiannya, dan yang mulai berjalan maju dengan bukan dengan telanjang. Tuhan mulai persiapkan. Saya percaya hari ini Tuhan sudah tuliskan nama-nama undangan, siapa aja yang diundang, dan pastikan saudara diundang. Tangkap ya. Jadi saya percaya perkawinan anak domba yang segera terjadi, Tuhan sedang persiapkan banyak undangan buat saudara yang hari ini benar-benar tidak lagi hidup, walaupun kita hidup sudah di bumi, masih di bumi, tapi di bumi sudah seperti di surga. Pastikan saudara punya aksesoris, jubahnya benar-benar sudah putih, ya, persiapkan putih dalam darah anak domba, kasut kerelaan menderita, keluar dari kesusahan besar, tetap setia sebagai pengikut Kristus. Ditolong tidak ditolong bukan urusan, yang penting kejar supaya hidup saya masuk dalam nama-nama undangan, ya. Yang terakhir, jadi kita percaya yang terakhir. Yuk, ada satu ayat yang bagus waktu saya baca Wahyu 22 ayat 14. Ini ayat penutupan, ya, di Wahyu 22 ayat 14. Saudara catat ya semua ayat ini supaya kita benar-benar belajar, persiapannya benar-benar kita pastikan kita diundang, dapat undangannya. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ini yang luar biasa. Lihat ya apa yang kita peroleh. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Wow. Jadi waktu saya baca, ternyata orang yang membasuh jubahnya itu yang memperoleh hak-hak atas pohon kehidupan. Jadi saudara dan saya hari ini yang punya mungkin anak cacat, saudara yang hari ini hidupmu di bawah rata-rata, engkau dihina orang, jangan takut, nanti di kekekalan tidak ada yang namanya kasta, status, miskin dibedakan, kaya dibedakan. Ini cuma di dunia. Fasilitas kaya miskin di dunia dibedakan, ya. Saudara bayar tiket bisnis dan ekonomi saudara dibedakan. Tapi di kekekalan tidak ada. Justru orang yang mungkin hari ini miskin, mungkin di bawah rata-rata dihina, tapi mulai memperhatikan jubahnya. Saudara adalah orang-orang yang berhak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang. Orang yang menghina saudara belum tentu nanti tidak punya ini, tidak punya hak undangan, akan nangis bombay seumur hidup. Itu pun tidak bisa mengubah keputusan Tuhan. Hati-hati di dunia. Tuhan itu punya anugerah belas kasihan, ya. Tapi kalau sudah waktunya tiba, saudara mau berteriak-teriak, Tuhan bilang gini, ini kesempatan. Aku sudah berulang kali berkata-kata, jangan sampai aku datang seperti pencuri dan kau menyesali. Kenapa tidak kasih tanda-tanda Tuhan, tanda-tanda warning? Kan aku bisa bersiap-siap, aku bisa bersiap-siap takut hormat Tuhan, aku bisa memuliakan Tuhan, aku bisa nyembah Tuhan. Tidak ada kata. Hari ini saudara dan saya sudah diberi warning. Apa-apa, mungkin sirenenya sudah gini, bersiap-siaplah menyambut kedatanganku yang sudah semakin dekat. Pastikan kamu punya undangan. Kriterianya Tuhan yang nilai, bukan saudara. Aku hebat, aku sudah bawa jiwa-jiwa banyak loh Tuhan, pembantuku aja bertobat karena aku, tetanggaku ini enggak. Kriteria yang membuat undangan bukan saudara, tapi Tuhan. Sama ketika saya mau mengundang orang, yang saya mau undang kriterianya bukan dari orang, tapi dari saya yang punya acara. Nah, ini acara akbarnya Tuhan. Perkawinan anak domba ini segera terjadi. Pastikan kita semua punya undangan, ya. Yuk semangat. Yang tadinya
Kenapa ya aku kok hidupku seperti ini? Kenapa ya aku punya anak kok gak pinter? Kenapa aku kok punya rumah kok pas-pasan hidupku? Gak usah takut. Tidak ada perbedaan status, kasta, fasilitas di surga. Kita semua akan menikmati yang jadi hak waris sebagai anak-anak Tuhan. Kita berhak menikmati hak-hak itu tadi atas pohon-pohon kehidupan. Keren saudara. Semangat ya. Wahyu 22 ayat 11. Nah terakhir ya, Wahyu 22 ayat 11 terakhir kita baca. Dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, lihat ya, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah terus berbuat cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Hari ini pastikan itu tadi, jangan berjalan dengan telanjang. Artinya kalau raja tega masih menyiksa hidupmu, jangan berubah status. Engkau jadi orang yang tidak benar, tidak kudus, hanya karena engkau jengkel. Tangkep ya. Tapi berjalan di akhir zaman jangan dengan telanjang, tetap benar, tetap kudus. Lihat ayat 12. Orang lain mau jadi raja tega, tetanggamu jahat tambah kaya, itu sudah. Kita tidak tahu bagaimana urusan Tuhan dengan mereka. Tapi yang pasti kita yang sudah ngerti firman kebenaran, yuk jangan pernah telanjang. Pastikan hidupmu di akhir zaman, di masa yang makin sukar, yang jahat makin jahat, anak akan berontak terhadap orang tua. Jangan pernah berubah status. Jangan berubah menjadi orang tua yang galak, yang raja tega juga. Jangan berubah menjadi orang yang makin jahat juga. Jangan berubah menjadi orang yang terpuruk karena masa sukar sedang terjadi. Pastikan kita tetap jadi orang benar yang kudus. Nah 12. Sesungguhnya, ini, aku datang segera. Nah ini yang luar biasa. Aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, hati-hati jangan telanjang karena ada balasan. Lihat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tangkap ya. Jadi pastikan hari ini yuk, jangan dengan telanjang. Nah, Wahyu 13 ayat 10. Itu diulang lagi. Lihat ya, Wahyu 13 ayat 10 diulang lagi. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, untuk ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting, nah yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Ternyata saya merenungkan firman, oh ternyata hidup di akhir zaman itu butuh iman yang kuat, ketabahan yang kuat. Tangkap ya. Karena ndak gampang saudara ngadepi raja tega, anak berontak, ngadepi masa kesusahan besar buat orang benar itu kayak ndak adil. Sementara dunia enak-enak, nyaman, tapi ingat mereka dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kita ini rasanya ndak gampang. Makanya Tuhan bilang gini, ndak usah lihat bandingkan hidupmu dengan orang dunia. Yang penting kamu jangan telanjang. Makanya firman ini berkata gini, yang penting ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi kayak Tuhan ingatkan hidup saudara dan saya gini, nak, tuabah nak, sungguhan. Ini akhir zaman harus tuabah. Imanmu ini harus tatak itu apa ya, orang Surabaya bilang tatak, harus kuat sudah. Iman itu sudah nggak lihat lagi fakta kesusahan besar orang jahat, tapi apa imanmu hanya tertuju kepada aku. Itu yang pertama. Orang bisa berjalan maju dengan telanjang kalau hidupnya ndak tabah, imannya ndak kuat kepada Yesus. Habis sudah, habis. Bener, banyak orang yang datang sama saya konseling, Bu, kenapa jadi orang benar? Itu kayaknya bener-bener kesusahannya besar. Ya iya, di akhir zaman kesusahan yang sukar makin sukar akan kita hadapi, yang jahat makin jahat, raja tega, anak akan berontak terhadap orang tua. Itu semua kasih, sebagian orang akan tawar hati dan sebagainya. Saudara bisa bayangin hari-hari ini banyak rumah tangga yang sudah bukan hidupnya damai dengan diperintah oleh kasih Tuhan. Hidup rumah tangga orang Kristen banyak yang ngalami sudah tidak punya kasih. Orang tua sama anak, suami istri sudah tidak ada kasih. Makanya hari ini kita yang ngerti firman, yuk
Kita apalagi ibu-ibu yang sebagai penolong. Ya, saya itu kaget, saya itu cuman iseng loh waktu saya posting kata-kata saya seorang istri penolong. Saudara tahu yang lihat itu 200.000 orang. Dan yang komen banyak sampai saya bales sih. Ya ternyata juga banyak suami-suami yang hari ini nyimpan hati yang jengkel loh sama istri-istri. Saya itu sampai bilang, ya ampun, ternyata istri-istri juga banyak menyakiti suami ya. Makanya hari ini kalau penolongnya kuat, iblis itu sasarannya wanita. Makanya kenapa saya bergerak di wanita, karena begitu penolongnya kuat, seisi rumah itu pasti ditolong loh. Selamat pulih itu pasti, karena tiang ini kuat. Apalagi kita jadi tiang doa. Tenang aja, engkau ngadapi suamimu raja tega, anak-anak berontak. Tapi kalau engkau jadi tiang yang namanya raja tega sama anak berontak, itu tunduk pada kebenaran. Amin saudara. Apalagi kita berkata kebenaran firman. Fakta itu pasti tunduk kebenaran. Anak-anakmu punya masa depan, suamimu punya masa depan, saudara punya masa depan, punya harapan, punya Tuhan berdaulat atas hari esok kehidupanmu selama-lamanya. Itu yang saudara harus pegang. Amin. Nah, yang berikutnya lihat ya, Wahyu 12 ayat 17. Ayat ini ayat penutup, kita selesai. Kalau dipanjangin nanti saudara bosen ya. Saudara bosen, Bu, sebenarnya ada ayat di bawahnya. Nanti kalau sempet ya. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang bagaimana, yang lagi diperangi oleh iblis di akhir zaman, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi tidak usah kaget, saudara sudah hidup benar, saudara hidup hukum-hukumnya Allah, taat. Justru itu yang diperangi sama iblis. Makanya hari ini berjalan maju, yaitu jangan dengan telanjang, punya mental pemenang. Apa berjalan jangan dengan telanjang? Yang pertama, ketabahan iman kepada Yesus. Sudah tuabah, harus punya iman. Yang kedua, menuruti hukum-hukum Allah, tetap taat. Karena saudara lagi diserang, jangan sampai saudara melawan. Yang ketiga, memiliki kesaksian Yesus. Hari ini percayalah, hidupmu ini segala sesuatu yang saudara jalani. Kalau saya ditanya orang, kenapa engkau bertahan Eli dengan suami yang tidak setia sampai di atas 10 tahun? Karena saya punya kesaksian, yaitu saya setia sama Tuhan Yesus. Saya harus membuktikan setia dalam hidup saya sampai pada akhirnya, yaitu setia kepada suami. Karena saya mau mentaati hukum Allah, hanya sampai maut yang bisa memisahkan. Dan saya mau menunjukkan saya sebagai anak Tuhan yang punya iman percaya bahwa suatu kali yang pegang kedaulatan hidup rumah tangga saya bukan apa kata orang, bukan apa kata suami saya, tapi apa kata Tuhan. Saya harus bisa. Tangkap ya. Jadi jangan dengan telanjang itu punya ketabahan iman kepada Yesus. Yang kedua, mentaati hukum-hukum Allah, ya, taat aja. Yang ketiga, memiliki kesaksian tentang Yesus, ya. Kita percaya hari ini tidak ada kata menyerah, ya. Kita percaya kita semua akan melihat bagaimana nanti suatu kali kita yang punya undangan. Ini ayat yang Wahyu 7 ayat 16. Apa yang 7 sampai 15, 16 ini ayat terakhir ya. Kita baca supaya tuntas. Saudara percaya ini harus tuntas supaya saudara makin ngerti. Akhir zaman sedang terjadi. Saudara prioritaskan apa yang harus diprioritaskan. Jangan sampai engkau menghabiskan waktu kejar yang sia-sia, sesuatu yang diperoleh untuk ditinggalkan ya. Jadi Wahyu 7, 15, 16 itu berkata ini, karena itu mereka yang berdiri di hadapan tahta Allah akan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kita yang punya undangan. 16, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, matahari atau panas tidak akan menimpa mereka lagi. 17, sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Wow.
Pastikan ya kita punya undangan tuh. Wahyu 7, 15 sampai 17 itu nanti kita ndak akan lapar, haus, ndak ada air mata, dihapus semuanya. Kita hari ini juga ndak akan kena yang namanya penderitaan dan sebagainya ya. Pastikan saudara punya undangan. Yang pertama apa? Berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Hari ini jangan takut akan Tuhan, hormat Tuhan aja, muliakan Tuhan ya, dan sembah Tuhan. Gampang ya, berjaga-jaga, nempel, karena di luar Kristus kita makin tidak berdaya. Yang kedua, bagaimana kita fokus sama perhatikan pakaian kita, karena kita harus tahu punya aksesoris, kita punya jubah kekudusan, dan kita harus punya kasut kerelaan. Siap keluar dari kesusahan besar, siap mulai hari ini cuci jubah ya, cuci dengan firman, jubah yang bintik-bintik itu pun Tuhan tidak mau. Jadi tenang aja, kalau prosesmu belum selesai berarti Tuhan mau buat kita siap cuci jubah kita ya. Kita harus siap hari ini mencuci jubah, membuat jubah kita putih di dalam darah anak domba Allah. Terus cuci dengan firman, tiap hari cuci dengan firman. Yang ketiga, bagaimana hari ini jalan jangan dengan telanjang. Apa saudara? Ketabahan dan iman kepada Yesus, menuruti hukum Allah, taat. Dan yang ketiga yaitu memiliki kesaksian tentang Yesus. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Firman ini akan menyadarkan kita, warning. Pastikan Tuhan sedang pilih-pilih nama kita di surga. Siapa yang berhak menerima undangannya? Pastikan saudara dan saya akan menerima undangan itu. Karena tanpa undangan itu kita tidak akan bisa menikmati hak-hak pohon kehidupan, masuk ke dalam kota-kota, masuk di dalam kekekalannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat di hari libur, tetap sukacita menjalani hidup yang sementara di akhir zaman. Nikmati aja apa yang Tuhan sudah berikan hari ini. Yang belum Tuhan selesaikan, tetap bersyukurlah, karena suatu kali semuanya akan Tuhan buat indah ya. Nikmati berkat. Kalau hari ini yang bisa jalan-jalan ke mall, makan bakso, it's okay. Yang bisa makan steak, ya enggak apa-apa. Yang hanya bisa makan bakso, menikmati rumah yang sederhana, nikmati. Sisa waktu yang enggak lama lagi. Yang penting saudara dapat undangan dari kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih. Kami menyerahkan semua anak-anakmu ke dalam tanganmu. Setiap proses kehidupan di akhir zaman, kami mau hidup kami disempurnakan. Kami tidak protes. Kami tidak akan belajar berkata, jangan lagi Tuhan, jangan lagi Tuhan. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Karena Engkau sedang memilih hidup kami untuk memberikan undangan. Undangan di mana kami adalah sebagai calon mempelai Kristus. Ada perkawinan anak domba. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu akan dinyatakan. Kau memberikan kekuatan buat kami yang masih harus melanjutkan proses dalam kehidupan kami. Kami tidak lupa untuk berdoa buat pemilu yang sudah semakin singkat Tuhan. Kami percaya Indonesia tidak ada lagi putaran kedua, tapi pemilu ini siapapun yang terpilih, Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajarannya adalah orang-orang yang sudah Engkau tetapkan. Kami tetap menerimanya dengan sukacita. Kami tolak putaran kedua pemilu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kami sebentar mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tetap sukacita ya, tetap semangat, kungsi Fakja ya. Kita percaya Tuhan pasti buat sesuatu yang luar biasa ya. Nikmati lo hidup di akhir zaman yang tidak lama lagi, semuanya akan berakhir. Jangan terus fokus dengan dunia yang dalam perjalanan dilenyapkan, sesuatu yang diperoleh untuk ditinggal. Tapi kejar sesuatu yang diperoleh untuk kita nikmati selama-lamanya bersama Bapa di surga. Selamat berjuang.